Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran, sobat tani, dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberikan segala nikmat, utamanya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala di rutinitas kita sebagai seorang petani. Oke bos, kali ini saya berada di lahan jeruk simadu saya. Terakhir saya bikin konten ketika penyemprotan bos ya, ketika penyemprotan kemarin. Dan ini saya bikin konten lagi. Ada sedikit perbedaan bos ya dari lahan ini. Kemarin sempat saya lakukan pemotongan rumput menggunakan mesin pemotong atau mesin babat. Alhamdulillah ini sudah sedikit berkurang rumputnya. Ini sudah berapa hari saya melakukan pemotongan rumput ini, sekitar 5 hari bos, hampir 1 minggu. Ini rumput juga sudah terlihat tumbuh kembali. Sebenarnya kalau kita ingin lebih maksimal untuk memberantas rumput-rumput liar, rumput-rumput nakal ini, ketika sudah kita lakukan babat rumput atau pemotongan rumput, nah ini kan sudah tumbuh lagi bos ya, ini masih muda sekali. Ini ketika sudah tumbuh seperti ini, kita sikat atau kita semprot saja pakai herbisida kontak, itu akan lebih maksimal, lahan juga akan lebih bersih seperti itu bos. Oke, kali ini bos kita review lagi, kita update kondisi terupdate jeruk simadu saya. Dan kali ini setelah lahan kita bersihkan bos, nantinya saya akan bikin lubang tempat pupuk. Akan segera kita lakukan pemupukan susulan. Ini pelan-pelan saya bikin lubang seperti ini bos. Nah seperti itu, sambil nunggu tunas-tunas yang masih hijau muda ini. Nah kita tunggu daunnya sedikit hijau tua, nantinya kita rangsang dengan pupuk. Kita rangsang dengan pupuk supaya tumbuh tunas muda lagi, dan harapan saya akan membawa bunga seperti itu. Oke bos, sebelumnya kita cek pH-nya dulu bos ya. Ini menggunakan pH meter. Nah, ini pH meter. Nah, mereknya atau tipenya VT05. Ini sempat sudah saya update atau sudah saya bikin video di video sebelumnya bos ya, bisa disimak di video sebelumnya. Kita cek pH nya dulu nanti sambil kita jalan-jalan, karena ini harus nunggu sekitar 2 menit bos ya, sekitar 2 menit atau 3 menit. Kita cek pH nya dulu. Nah, itu sudah jalan bos ya. Oke, sambil kita nunggu akurasinya, kita jalan-jalan dulu. Oke bos, nantinya saya akan melakukan pemupukan seperti biasa. Menu wajib yaitu NPK, kemudian nanti akan saya tambah dengan pupuk yang mengandung nitrogen sedikit agak tinggi. Harapan saya merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru dan juga pertumbuhan bunga seperti itu. Kemudian juga saya akan tambah dengan pupuk organik asam humat bos. Kemarin di lahan jeruk simadu saya yang umur 3 tahun itu sudah sempat saya pupuk bos, menggunakan pupuk asam humat juga, campuran asam humat dan juga NPK, kemudian SP36. Hasilnya sangat memuaskan bos. Mohon maaf kemarin tidak sempat saya bikin video karena memang diburu hujan, saya tidak sempat melakukan perekaman video atau bikin konten seperti itu. Oke, jadi kali ini kita bahas sedikit bos ya tentang asam humat. Asam humat itu adalah pupuk organik yang fungsi dan kegunaannya diantaranya adalah, fungsi daripada asam humat adalah meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation di dalam tanah. Nah apa itu bos? Sedikit aneh bos ya. Jadi kapasitas tukar kation itu adalah kemampuan tanah
untuk menyerap dan melepaskan unsur hara seperti itu. Jadi intinya pupuk yang kita berikan kepada tanaman itu tidak 100% bos ya, tidak 100% diserap oleh tanaman. Sekian persen terjadi penguapan, kemudian sekian persen lagi terjadi pencucian oleh air, kemudian menjadi residu. Nah, fungsi daripada asam humat salah satunya adalah ketika pupuk itu terjadi pencucian oleh air, kemudian kation-kationnya atau ion-ion positifnya itu merasap ke dalam tanah. Nah, itu supaya tidak terjadi residu, ion-ion itu diikat oleh yang namanya pupuk asam humat. Nah, seperti itu. Nantinya akan saya beri gambar, saya beri gambaran bos ya, supaya lebih jelas. Oke bos, ini saya kasih satu contoh gambar. Ada gambar 1 dan gambar 2. Itu yang warna coklat, kotak-kotak itu ibarat tanah. Kemudian yang warna-warni ada hijau, biru, kuning, merah, itu ibarat ion-ion positif yang dibawa oleh pupuk. Terlihat di gambar 1 adalah contoh tanah yang tidak menggunakan asam humat. Kelihatan bos ya, itu ion-ion positifnya itu jatuh ke bawah semua karena memang tanah tidak punya kemampuan untuk mengikat ion-ion positif tersebut. Kemudian di gambar 2 adalah tanah yang menggunakan asam humat dan terlihat tanah sudah punya kemampuan untuk mengikat ion-ion positif. Nah, itu adalah tujuan penggunaan asam humat. Jadi nantinya ketika ion-ion positif itu banyak yang terikat di tanah, otomatis penggunaan pupuk akan lebih hemat. Seperti itu bos. Oke, intinya seperti itu bos. Jadi nanti kita ketika menggunakan pupuk asam humat akan lebih hemat dalam menggunakan pupuk kimia seperti itu. Nah, nanti akan saya ambil gambar juga di lahan saya yang satunya. Di akhir video ini akan saya ambil gambar, saya ambil video hasil dari pemupukan menggunakan campuran asam humat. Hasilnya alhamdulillah bos sangat memuaskan sekali. Daunnya sudah terlihat hijau sekali, hijau royo-royo seperti itu. Karena menurut saya sepertinya juga bos, penyerapan pupuk itu lebih maksimal. Penyerapan pupuk lebih maksimal karena efek daripada asam humat yang bisa mengikat ion-ion positif tadi bos, supaya tidak terjadi residu. Nah, seperti itu bos. Jadi nantinya kita akan lebih hemat dalam menggunakan pupuk. Nah, ini bos, kali ini di petak yang sudah saya buat lubang. Nah, seperti ini. Saya buat lubang untuk tempat saya melakukan pemupukan nantinya. Nah, karena saya juga ingin sekali mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam pemupukan, jadi saya bikin lubang-lubang seperti ini supaya juga lebih maksimal penyerapannya, supaya tidak rebutan sama rumput-rumput nakal ini. Alhamdulillah juga sudah saya potong, saya babat bersih ini bos. Ini buahnya juga lumayan bos, masih ada ini 1-2 ini. Dan ini tunas-tunas yang belum berbunga. Nantinya ketika daunnya sudah tua, hijau tua, kita kasih pupuk, kita kasih nutrisi dari atas, dari bawah. Nah, seperti ini bos. Nah, oke bos, kita lihat dulu bos ya, pengecekan pH tadi. Nah, sudah sekitar 2 menit lebih bos. Kita lihat dulu kondisi pH tanah, apakah berada di pH normal ataupun pH berapa nih bos. Lah ini alhamdulillah ini bos ya, sudah mendekati 7. Nah, alhamdulillah ini termasuk normal lah ini. Kita cabut lagi, kita buat lagi di atas, kita tancapkan lagi di atas, ambil sampling lagi di atas. Nah, ini peta yang sudah
saya buat lobak. Nah, seperti ini bos. Oke bos, kita tancapkan aja di sini. Kita tancapkan di sini. Ya, kita ukur pH-nya. Oh, sudah jalan bos, sudah jalan. Kita tinggal saja. Oke, tinggal jalan-jalan. Nah, ini kondisinya seperti ini bos. Nah, ini RGL bos, ini RGL. Wah, rimbun sekali bos ya. Rimbun sekali buahnya juga. Alhamdulillah. Nah, ini sempat kemarin ada yang tanya apakah RGL itu banyak peminatnya. Alhamdulillah di tempat saya, di lahan saya nggak sampai rontok bos ini. Biasanya kuning agak semurus seperti ini. Ini sudah dipetik bos, sudah dipanen. Kemarin berada di harga 8.000 bos, berada di harga 8.000 per kilonya. Alhamdulillah ini sudah bisa dipetik lagi bos. Jadi jeruk RGL saya ini tidak pernah sampai sangat menguning seperti itu. Biasanya memang kalau kuning sekali itu warnanya memang sangat menggoda. Jeruk RGL atau Rimau Gerga Lebong dari daerah Rujang Lebong. Oke bos, saya skip dulu bos ya. Saya skip dulu, kita lihat jalan-jalan ke atas lagi. Oke bos, ini saya berada di petak teratas. Ini terlihat lahan saya sedikit longgar bos ya, karena ini beberapa pohon memang saya bongkar, dan yang saya bongkar itu sebagian besar adalah pohonnya RGL, pohon jeruk RGL, karena memang RGL itu kalau ditanam di daerah sini rawan terkena jamur belendok, yang di channel di video sebelumnya sudah saya upload. Daunnya menguning dan ini beberapa saya bongkar, saya ganti atau saya sulam dengan jeruk siem. Ini yang kemarin juga sempat saya bikin video, ini juga sudah tumbuh tunas-tunas seperti ini bos. Alhamdulillah sudah tumbuh tunas-tunas. Ini juga bos, sudah tumbuh tunas-tunas baru. Banyak sekali bos ini yang saya bongkar bos. Nah, ini tumbuh tunas baru. Oke, kita ke bawah lagi sambil kita ngecek pH meter tadi bos. Kita lihat ya pH meter tadi, kita cek lagi bagaimana kondisinya, apakah berada di pH normal. Alhamdulillah ini juga 7 kurang sedikit bos. Alhamdulillah ini termasuk normal ya. Yang penting tidak berada di pH di bawah 6. Nah itu, maka kalau pH-nya di bawah 6 maka kita harus melakukan penaburan kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah seperti itu. Oke bos, kali ini mungkin yang saya update 2 saja. Nanti saya akan lakukan pengecekan pH di bawah lagi, dan akan saya skip video ini. Kita pindah lahan bos, kita pindah lahan di jeruk siem madu saya yang umur 3 tahun. Kondisinya bagaimana, hasilnya bagaimana. Setelah sekitar 1 minggu lebih, saya melakukan pemupukan menggunakan NPK, kemudian SP36, dan juga saya campur dengan pupuk organik asam humat. Oke bos, kita pindah lahan dulu. Oke bos, ini kali ini saya berada di lahan jeruk siem madu saya yang berusia 3 tahun. Kemarin 1 minggu kemarin sempat saya lakukan pemupukan menggunakan NPK Grower, NPK Ponska, dan juga SP36. Saya campur 1 kilo, perbandingannya 1 kilo 1 kilo 1 kilo bos. 1 kilo NPK Ponska, 1 kilo NPK Grower, dan 1 kilo SP36. Di lahan ini ada 100 batang pohon. Saya pupuk habisnya 50 kilo bos. Jadi per pohon saya kasih setengah kilogram, dan saya campur dengan asam humat setengah kilo bos. Jadi per 50 kilo saya campur dengan pupuk organik asam humat setengah kilo. Ini bekas-bekasnya bos ya. Kemarin tidak sempat saya
apa saya tutup atau saya uruk karena memang keburu hujan, dan juga tidak sempat bikin konten juga bos karena memang diburu hujan. Ini adalah bekas-bekas pemupukan bos, ini adalah SP36. Jadi teksturnya SP36 ini memang keras bos ya, seperti apa ya, pasir. Tapi kalau sudah kena hujan, kena air seperti ini, sudah sedikit gembur bos ini. Nah ini bos, mengurangi residu pupuk seperti ini. Jadi kegunaan asam humat itu salah satunya adalah mengikat kation bos, ion-ion positif yang dibawa oleh pupuk kimia atau pupuk organik. Jadi ini sudah tercuci bos ya, pupuk seperti ini sudah tercuci oleh air, kemudian protein ataupun ion positifnya sudah meresap ke dalam tanah. Jadi untuk mengurangi peresapan ke dalam tanah dan untuk mengikat ion-ion positif tadi, saya menggunakan pupuk asam humat. Itu salah satu kegunaan pupuk asam humat, dan hasilnya seperti ini bos. Setelah 1 minggu pemupukan, 1 minggu lebih bos, sekitar 10 harian bos, 10 harian pemupukan, hasilnya sangat-sangat memuaskan bos. Hijau royo-royo, daunnya sehat seperti ini, buahnya juga hijau, daunnya hijau sekali bos. Padahal ini saya menggunakan pupuk NPK bos ini. Biasanya kalau hijau seperti ini saya menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi, tapi ini saya menggunakan NPK, pupuk NPK majemuk, yang memang itu adalah menu wajib untuk tanaman. Hijau bos ya, lihat hijau royo-royo seperti ini. Ini kelihatan bos, hijau sekali. Kemarin sudah sempat sedikit agak kuning bos, karena memang untuk pemupukan sedikit telat saya bos. Mantap bos ya, sehat sekali daunnya. Syukur buahnya juga, ya Allah, buahnya bos, mantap. Ini kalau tidak segera kita lakukan penonjokan ataupun pemasangan tiang penyangga, bahaya ini bos. Apalagi ini sudah angin ini, sedikit angin ini. Sebenarnya saya masih belum sempat bos waktunya bos. Ini saya bantu dulu sementara. Untuk yang darurat saya kasih tiang seperti ini, agar supaya nanti misalnya ada angin besar, supaya mencegah patah ranting bos, mencegah patah ranting. Ini yang darurat bos, yang darurat ini hampir patah. Nah anginnya seperti ini bos. Ini bahaya sekali. Ini jeruk yang sudah berbuah besarnya satu bekel seperti ini, bahaya sekali kalau kita tidak segera melakukan pemasangan tiang penyangga. Oke bos, mungkin sekian dulu bos ya, sedikit video tentang asam humat. Silakan kalau dulur-dulur mau pakai, ini cuma sekedar saran, tidak memaksa. Ini saya sudah membuktikan bahwa memang asam humat sangat-sangat berguna sekali, terutama untuk pembenahan tanah bos. Untuk pembenahan tanah sangat-sangat recommended, cocok sekali. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga sedikit ilmu ataupun pengalaman dari saya menjadi ladang pahala. Oke, semoga bermanfaat. Salam satu teran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.